Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Novianti dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan. Baik, di sini saya akan menjawab soal midterm mata kuliah Kimia Dasar. Soal yang pertama yaitu jelaskan 3 periode dalam sejarah perkembangan ilmu kimia. Jawaban, pada tahun 350 sebelum Masehi, praktek kimia pertama yaitu dilakukan oleh seorang Mesir kuno. Pada masa itu telah diketahui cara membuat anggur, mengawetkan mayat, serta mengelola beberapa bahan logam seperti tembaga dan timah. Sekitar abad ke-40, materi dari pendapat Demokritus yaitu materi yang bersifat dikontinu, terdiri atau partikel kecil yang disebut atom. Akan tetapi, Aristoteles berpendapat bahwa materi bersifat diskontinu dan tidak ada yang tidak terbagi. Pada abad pertengahan, yaitu tahun 500 sampai 1600 sebelum Masehi, kimia lebih diarahkan ke lebih praktis. Para ilmuwan Arab dan Persia membuat berbagai jenis zat yaitu alkohol, zin, asam ladida, asam sulfat, asam nitrat. Para ahli juga berupa mengubah logam dan tembaga menjadi emas. Selain itu juga mereka mencari obat mujarab yang dapat memperpanjang umur. Pada abad ke-18 lahirlah kimia modern ketika para ahli kimia dan Prancis yaitu Antoine Laurent Lavoisier melakukan perangkaian percobaan. Dari percobaan tersebut disimpulkan hukum kekekalan massa. Dalam reaksi kimia tidak terjadi perubahan massa. 2. Jelaskan tentang konsep dasar kimia. Jawabannya yaitu konsep yang paling mendasar dalam kimia adalah hukum kekekalan massa yang menyatakan bahwa tidak ada perubahan jumlah zat yang terukur pada saat reaksi kimia biasa. Fisika modern menunjukkan bahwa sebenarnya energilah yang kekal dan bahwa energi dan massa saling berkaitan. 3. Jelaskan tentang perkembangan teori atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, mekanika kuantum. Jawaban, model atom Dalton. Model atom yang paling sederhana adalah model atom Dalton yang dikemukakan oleh John Dalton, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Menurut model atom ini, atom merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Unsur kimia yang berbeda akan memiliki jenis atom yang berbeda-beda pula. Sayangnya, teori Dalton tidak dapat menjelaskan bagaimana atom sebagai bola pejal dapat menghantarkan arus listrik. Padahal, listrik adalah elektron yang bergerak. Ia tak sempat membuktikan partikel lain yang menghantarkan arus listrik. Teori Dalton dianut hingga ratusan tahun kemudian hingga akhirnya dipatahkan oleh ilmuwan setelahnya. Model atom Thomson. Model atom yang kedua adalah model atom Thomson. Sesuai dengan namanya, model atom ini ditemukan oleh Joseph John Thomson. Model atom Thomson berbentuk seperti roti kinsis. Hal itu dikarenakan atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif, elektron, yang tersebar di dalamnya. Selain itu, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya sama. Model atom dibuktikan dengan penelitian Thomson yang menggunakan sinar tabung katoda. Sayangnya,
Model atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Model atom Rutherford. Model atom Rutherford ditemukan oleh Emmett Rutherford pada tahun 1911. Di dalam teori atom ini, setiap atom mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom yang sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Hal ini dibuktikan dari hasil percobaan penembakan logam oleh sinar alfa yang dikenal juga dengan percobaan Geiger-Marsden. Namun, model atom Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jauh ke dalam inti atom. Berdasarkan teori fisika, gerakan elektron melintasi inti ini disertai pemancaran energi. Ini menyebabkan lama-kelamaan energi elektron akan berkurang dan lintasannya makin lama akan mendekati inti dan jatuh ke dalam inti. Meski demikian, Rutherford telah berjasa mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Model atom Bohr. Model atom Bohr dicetuskan oleh Niels Bohr dan Emmett Rutherford pada tahun 1913. Dalam metode atom ini, Bohr dinyatakan atom hadir dari inti atom yang mengandung proton dan neutron dan dikelilingi oleh elektron yang berputar dalam orbitnya, tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Namun, model atom Bohr memiliki radius dan orbit. Ini tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Selain itu, model atom Bohr juga tidak menjelaskan efek Zeeman. Efek Zeeman adalah ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Model atom mekanika kuantum. Model atom mekanika kuantum merupakan model atom yang paling modern. Atom terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Daerah kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Prinsip tersebut kurang lebih berbunyi, tidak mungkin tidak ditentukan kedudukan dan momentum suatu benda secara seksama pada saat bersamaan. Yang ditentukan adalah kebolehjadian menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian elektron. Energi elektron, orbit 4. Jelaskan tentang sistem periodik unsur, fungsi tabel kolom dan baris. Jelaskan tentang deret lantanida dan aktinida. Jelaskan tentang golongan A dan golongan B. Jawaban: tabel periodik adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Nomor atom yang tersusun tersebut berisi sejumlah proton dalam konfigurasi elektron tertentu dengan kesamaan sifat yang dimiliki unsur kimia. Tabel periodik terbagi dalam 4 blok, yaitu blok S, P, D, dan F. Dalam satu periode atau baris dibagi kiri itu menunjukkan sifat logam, sedangkan bagian kanan untuk menunjukkan sifat non-logam. Fungsi tabel periodik unsur adalah untuk membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari setiap sifat-sifat unsur beserta keteraturannya. Pada tabel sistem periodik akan ditemukan golongan dan periode di suatu lajur. Deret lantanida itu deret yang beranggotakan dengan nomor atom 57 sampai 70. Ke-14 unsur ini mempunyai sifat yang mirip dengan lantanum, sehingga disebut dengan deret lantanida. Sedangkan deret
aktinida, deret yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 89 sampai 102. Ke-14 unsur mempunyai sifat yang mirip dengan aktinium. Golongan adalah lajur tegak atau baris vertikal pada sistem periodik, sedangkan periode adalah lajur mendatar atau baris horizontal. 5. Jelaskan tentang pengertian stoichiometri, persamaan kimia dan contohnya, rumus molekul dan rumus empiris. Jawaban: stoichiometri merupakan ilmu yang menghitung hubungan kuantitatif dan reaktan dan produk dalam reaksi kimia. Hal tersebut juga diperjelas oleh Winami yang menyatakan bahwa materi stoichiometri merupakan kajian tentang hubungan-hubungan kuantitatif dalam reaksi kimia. Persamaan reaksi kimia adalah pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia. Persamaan reaksi kimia memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia atau fisika. Semua zat yang terlibat dalam reaksi yang jumlah zat-zat tersebut akan berkurang setelah reaksi disebut bereaksi. Reaktan ditempatkan di sisi kiri tanda panah yang mengarah ke kanan. Pada sisi kanan tanda panah terdapat hasil reaksi produksi, yakni semua zat yang dihasilkan oleh reaksi. Contoh soal penyetaraan persamaan reaksi kimia dan pembahasan KOH dalam kurung akui tutup kurung plus H3PO4. Rumus molekul menjelaskan susunan yang sebenarnya dari molekul zat, contohnya pada reaksi fotosintesis yang terdapat senyawa glukosa, di mana rumus molekul senyawanya ditulis dengan C6H1206. Artinya, glukosa tersusun dari 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Rumus empiris merupakan rumus yang paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul. Rumus ini menyatakan perbandingan jenis jumlah paling sederhana dari suatu senyawa. 6. Jelaskan tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Jawabannya yaitu ikatan kovalen terbentuk ketika elektron digunakan bersama oleh dua atom yang berikat. Ikatan kovalen terbentuk antara dua atom unsur non-logam. Sedangkan ikatan ion terbentuk ketika salah satu atom menyumbang elektron dan menjadi ion positif, sementara unsur lain menerima elektron dan menjadi ion negatif. Ikatan ion terbentuk antara atom unsur logam dengan atom unsur non-logam. 7. Jelaskan tentang ikatan hidrogen dan gaya van der Waals. Jawabannya yaitu ikatan hidrogen adalah sejenis gaya tarik-menarik antar molekul dan antar dipol-dipol yang terjadi antara dua muatan listrik parsial dengan polaritas yang berlawanan. Walaupun lebih kuat dari kebanyakan gaya antar molekul, ikatan hidrogen jauh lebih lemah dari ikatan kovalen dan ikatan ion. Sedangkan gaya van der Waals adalah interaksi yang terjadi antar molekul yang sejenis maupun yang berbeda jenis. Gaya van der Waals biasa terjadi pada molekul polar atau non-polar, sedangkan interaksi yang terjadi pada molekul ion disebut gaya elektrostatik. Gaya van der Waals diurutkan berdasarkan kekuatannya, yaitu ikatan hidrogen, interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol.
interaksi dipol terindiksu, dan gaya London atau display. Baik, itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.